Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tugas presentasi atau tugas menjelaskan ulang tentang materi yang telah diberikan pada pertemuan ke-12 dan 14. Karena saya genap, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pertemuan ke-12, yaitu penelitian quantitative research. Oke, yang pertama, penelitian kuantitatif. Pada bahas ini juga akan diterangkan bagaimana permasalahan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data, penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Nah, yang selanjutnya, penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan angka kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, si kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antara variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Komponen dan proses penelitian kuantitatif. Ini gambar komponennya. Pada prinsip ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan. Ada statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringatan data, yang bertujuan untuk menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti beberapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data merupakan menggunakan statistika. Ini ada gambar komponen proses penelitian kuantitatif. Ada pengujian sampai kesimpulan dan saran. Oke. Yang ini ada perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Perumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumus masalah karena setiap perumusan masalah peneliti dasar pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahnya. Masalah yang akan dicari pemecahnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk mencari jawaban permasalahan yang secara empiris. Contoh ada perumusan masalah Bobby 2005. Adapun permasalahan yang terjadi untuk menggunakan sistem baru secara sistem core banking, tampaknya penggunaan akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness atau ini ada perceived age of use, relevansi pekerjaan, norma objektif komputer self efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan keputusan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum apakah dapat hubungan antara perceived usefulness, perceived age of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self efficacy dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking.
Contoh ruang lingkup masalah hobi. Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir. Sistem core banking hasil rendah. Hal yang diduga disebabkan karena penerimaan atas rendahnya antara lain dipengaruhi oleh computational efficiency. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada pada dilihat subjek penelitian, pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem kerja. Bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Ada menurut Sugiono 2007 dapat dikelompokkan ada beberapa, contohnya rumusannya sebagai berikut. Ada A, seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan pemanfaatan teknologi informasi di DIT-PTA. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis periode tangible maupun intangible. Bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dan beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaat aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Rumusan masalah komparatif itu merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Apakah penggunaan komputer merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Ini merupakan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal, hubungan interaktif, atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif. Apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Ada sumber dari David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ pada 2005. Ini ada contohnya. Yang selanjutnya ada variabel. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dengan makna variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel yang perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti yang melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalahnya sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih, karena pada prakteknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel merupakan itu sendiri sesuatu yang biasa kita ukur, baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan sebagainya yang bersifat berubah-ubah. Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek atau sering sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi kualitatif dan kuantitatif. Variabel dibagi atas dua bagian. Yang pertama ada bebas independent variabel. Bisa disebut juga variabel prediksi atau variabel sebenarnya. Disebut juga dengan predictor variables atau hindsight variable. Merupakan hasil manipulasi atribut atau potensial yang diberikan pada investigasi. Dua variabel terikat, dependent variable. Juga disebut variabel luaran atau bukan sebenarnya. Disebut dengan outcome variable, left hand side variable atau LHS. Ditinjau dari sifatnya, variabel ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yang pertama merupakan menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif berasal dari data kualitatif ini, bila makna menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistik merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif ini merupakan menunjukkan sifat kuantitas saat akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukur atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang bisa berupa data diskrit atau kontinu, skala ukur, interval, dan rasio. Macam-macam data variabel. Yang pertama ada berdasarkan kategori binary nominal. Yang binary mempunyai dua nilai saling berlawanan. Yang nominal
Dalam skala nominal dipergunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Misalnya jenis kelamin, suku, bangsa ada Jawa, ada Batak, Sunda, dan lain-lain. Agama, ada Islam, Katolik, dan lain-lain. Hal ini biasanya diselami dengan kode 1, perempuan 2, status perkawinan. Status perkawinan ada janda, ada belum kawin, atau sudah menikah, di mana angka-angka tersebut semata-mata merupakan tanda saja atau tidak berarti apapun. Variabel ordinal. Variabel ini merupakan hal yang didasarkan pada hasil kualitatif data kualitatif. Berdasarkan data diambil dari suatu penentuan skala suatu individu, misalnya tingkat kepuasan. Contoh skala Likert mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala sangat puas hingga sangat tidak puas. Misal contoh 1 sangat puas, yang 2 tidak puas, dan selanjutnya. Variabel metrik memiliki bentuk sebagai berikut. Interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit atau Celsius, di mana masing-masing menggunakan 0 dan skalanya berbedaan hanya terletak pada jarak. Yang kedua ada rasio, hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki 0 mutlak. Contoh perhitungan variabel. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Pada hal ini maka perlu diperhatikan apakah datanya merupakan data kualitatif atau data kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung, dapat dihitung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk jenis data kualitatif. Dari seluruh jenis variabel, nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki sifat-sifat seperti pada tabel. Tabelnya ada tabel berikut. Tabel 1 sifat-sifat 4 skala sebuah variabel. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Highlights, ada measure of handle tendency. Gambarnya sebagai berikutnya. Kita lanjut pembagian data suatu variabel. Ada kualitatif, ada nominal, ordinal. Jenis datanya kuantitatif, ada interval, dan rasio. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar, mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang harus diukur. Suatu dapat dikatakan mempunyai validitas tingkat apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan diadakan tersebut. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal atau mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Suatu dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat suatu apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Akan tetapi bagaimana jika yang akan diukur adalah variabel kinerja yang seorang manajer atau kinerja yang terjadi apa seseorang cleaning service? Artinya jika objek yang akan diteliti adalah berbeda akan tetapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam mengukur indikasi-indikasi yang ada. Ini ada sama hal dalam uji validitas. Untuk mengukur variabilitas sebuah instrumen dapat digunakan beberapa metode seperti split half, broken batch, test rate, test roulout height, dan banyak yang lainnya. Ini ada pengertian validitas atau keahlian, reliabilitas atau keterandalan, yang berarti mengukur sesuatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama. Ini ada gambarnya, gambar validitas dan reliabilitas. Oke, itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.